Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audel Khairi dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penyakit yang menyerang organ reproduksi dari wanita, yaitu PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, atau dalam bahasa Indonesia SOPK, Sindrom Ovarium Polycystic. Yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyebab atau etiologi, yang ketiga ada gejala, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada patofisiologi, dan yang terakhir ada pengobatan dari PCOS. Yang pertama ada pengertian dari PCOS. PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome adalah sebuah penyakit yang menyerang organ reproduksi dari wanita yang berusia 20-30 tahun, yang mengakibatkan gangguan kesuburan dan lebih rentan terkena penyakit diabetes ataupun tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan oleh produksi hormon androgen yang berlebih yang mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kelenjar yang berisi cairan atau yang biasa disebut dengan hista. Akibatnya, sel telur tidak dapat berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Lalu, saya akan membahas penyebab atau etiologi dari PCOS. Penyebab atau etiologi dari PCOS yang pertama ada ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini dipicu oleh beberapa hormon yang kadarnya tidak teratur. Seperti pertama ada hormon androgen. Hormon androgen atau hormon pria adalah sebuah hormon yang dimiliki pria, namun dimiliki juga oleh wanita, namun kadarnya tidak sebanyak dari pria. Akibat dari kelebihan hormon ini akan mengakibatkan terganggunya proses ovulasi. Lalu yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini dapat jika kelebihan atau jika banyak jumlahnya, maka akan mengganggu proses pembentukan sel ovum pada ovarium. Lalu yang ketiga ada hormon testosteron. Lalu yang keempat ada hormon seks, hormon binding globulin atau hormon SHBG, dan yang terakhir ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang menstimulasi payudara untuk menghasilkan air susu ibu. Jika berlebihan dapat memicu proses terjadinya PCOS. Lalu yang kedua adanya tingginya kadar insulin di dalam tubuh. Tingginya kadar insulin dalam tubuh akan memicu sebuah kondisi yang dinamakan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah keadaan di mana sel pada otot, lemak, ataupun liver tidak dapat merespon insulin dengan baik. Akibatnya kadar insulin dalam tubuh akan semakin tinggi bersamaan dengan kadar gula darah yang semakin tinggi juga. Lalu yang ketiga ada faktor keluarga atau genetik. Faktor keluarga atau genetik ini yang paling mungkin terjadi pada penderita PCOS. Jika keluarga Anda seperti ibu, kakak perempuan Anda, atau saudara perempuan Anda terkena PCOS, maka kemungkinan Anda untuk terkena semakin lebih tinggi. Lalu yang keempat ada inflamasi atau peradangan tingkat rendah akibat dari tingginya hormon insulin atau insulin dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya produksi androgen yang meningkat. Lalu yang terakhir ada peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan disertai dengan obesitas dan disertai dengan resistensi insulin menjadi salah satu penyebab dari PCOS. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan gejala umum yang terjadi pada PCOS. Gejala yang terjadi yang pertama ada siklus menstruasi yang tidak teratur. Siklus menstruasi yang datang sangat lama, jarang, ataupun tidak datang sama sekali. Hal ini diakibatkan menurunnya proses ovulasi yang mengakibatkan dinding rahim tidak dapat meluruh. Ketika dinding rahim tidak dapat meluruh, tidak terjadinya sebuah menstruasi. Rata-rata wanita yang terkena PCOS akan mengalami menstruasi kurang dari 8 kali dalam setahun. Lalu yang kedua ada pendarahan hebat. Pendarahan hebat ini disebabkan oleh tingginya atau tidak meluruhnya dinding rahim yang mengakibatkan dinding rahim pun akan semakin menumpuk dan tebal. Jika datangnya sebuah menstruasi, maka pendarahan atau darah yang dikeluarkan akan semakin banyak dibandingkan yang normal. Lalu yang ketiga ada timbulnya atau tumbuhnya rambut di berbagai daerah badan dan pembotakan rambut di daerah kepala. Hal ini disebabkan oleh hormon pria yang berlebih yang mengakibatkan tumbuhnya rambut di berbagai badan seperti wajah ataupun badan. Lalu yang keempat
ada munculnya jerawat. Munculnya jerawat ini disebabkan oleh meningkatnya produksi hormon androgen yang menyebabkan wajah menjadi lebih berminyak dan lebih rentan terkena jerawat. Lalu yang kelima ada perubahan mood. Perubahan mood ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon yang diproduksi itu tidak teratur yang mengakibatkan perubahan mood menjadi lebih cepat atau mood swing. Lalu yang keenam ada kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan ini disebabkan oleh hormon pria yang meningkat. Lalu ada sakit kepala, lalu ada warna kulit menggelap. Warna kulit menggelap ini terjadi pada berbagai lipatan seperti lipatan leher, bawah payudara, dan pangkal paha. Lalu ada kesulitan tidur. Penderita PCOS terutama yang terkena obesitas akan mengalami kesulitan tidur diakibatkan kesulitannya bernapas, bahkan mungkin bisa terhenti. Lalu yang terakhir ada gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan ini dikarenakan pada proses pembentukan sel telur dihasilkan sel telur yang tidak dapat dibuahi dan tidak cukup untuk dibuahi oleh sel sperma. Lalu saya akan membahas klasifikasi dari PCOS. Klasifikasi dari PCOS dibagi menjadi dua, ada tipe obesitas dan tipe slim. Tipe obesitas ini disebabkan oleh terjadinya sebuah infertilitas yang karena resistensi insulin. Kalau tipe slim ini terjadi karena tingginya atau meningkatnya hormon LH atau luteinizing hormone. Lalu saya akan membahas patofisiologi dari PCOS. Jadi di sini dapat dilihat ada 4 hal faktor yang membuat PCOS. Yang pertama ada genetik, obesitas, sedentary lifestyle atau lifestyle yang malas-malasan, dan yang terakhir paparan androgen. Dari keempat ini akan membentuk sebuah komorbid yang bernama T2DM atau diabetes mellitus. Dari keempat ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, peningkatan pelepasan hormon GnRH yang mengakibatkan peningkatan pelepasan rasio dari LH-FSH. Dari peningkatan LH ini akan membentuk sebuah sel yang bernama TK dan yang berujung pada peningkatan pelepasan hormon androgen. Nah, yang kedua ada resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah keadaan di mana sel tidak dapat merespon insulin dengan baik, yang mengakibatkan insulin semakin meningkat dan terjadilah sebuah kondisi yang dinamakan hiperinsulinemia, atau ketika insulin dalam tubuh sangat banyak kadarnya. Nah, dengan ending yang sama, yaitu terjadinya peningkatan hormon androgen, pelepasan produksi hormon androgen melalui peningkatan enzim androgenik dan penurunan hormon SHBG. Nah, dari hormon androgen ini, peningkatan hormon androgen ini akan menimbulkan 3 hal atau 4 hal. Yang pertama, ada peningkatan pelepasan hormon GnRH melalui pelambatan reduksi hipotalamik timbal balik. Yang kedua, ada hirsutism atau pertumbuhan rambut di daerah badan, akne atau jerawat, dan alopecia atau pembotakan yang membuat sebuah komorbid, yaitu komorbid depresi. Dan yang terakhir ada gangguan pertumbuhan folikel antral atau arrest in antral follicle development. Nah, dari gangguan pertumbuhan folikel antral ini akan menyebabkan 2 hal. Yang pertama, ada anovulation atau anovulasi atau keadaan di mana sel telur tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Dan yang kedua, ada polycystic ovaries atau ketika ovarium memproduksi banyak kelenjar yang berisi cairan atau yang disebut dengan kista. Nah, dari anovulasi ini akan menyebabkan 3 hal. Yang pertama ada ovulatory bleed atau pendarahan anovulasi yang mengakibatkan siklus menstruasi yang tidak teratur atau irregular cycle. Dan yang kedua ada subfertility atau kegagalan kehamilan atau kesulitan kehamilan walaupun sudah melakukan hubungan seks selama setahun secara beraturan tanpa alat kontrasepsi, dan ini juga disebabkan oleh perkembangan oosit yang rusak, tingginya angka keguguran, dan berbagai komplikasi kegagalan kehamilan. Dan yang terakhir ada penurunan pelepasan hormon progesteron yang mengakibatkan peningkatan hormon estrogen tanpa henti dan terjadilah penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium. Nah, dari hiperplasia endometrium ini akan meningkatkan atau resiko peningkatan terkena kanker dari endometrium.
Segitu dari patofisiologi dari PSOS. Nah, lalu saya akan melanjutkan penjelasan dari pengobatan dari PSOS. Yang pertama ada membantu mengurangi atau memperbaiki siklus dari menstruasi, yaitu dengan dua hal. Yang pertama ada pil KB. Pil KB ini ada bertujuan atau mengandung dua hal, yaitu pertama hormon estrogen dan hormon progestin. Nah, dari tujuan ini adalah untuk mengurangi pengurangan produksi hormon androgen dan untuk mengatur kadar dari estrogen. Lalu dengan terapi progestin. Terapi progestin ini dilakukan 10 sampai 14 hari hingga 2 bulan dengan tujuan untuk memperbaiki siklus menstruasi dan mengurangi dini dari resiko terkenanya kanker endometrium. Lalu yang kedua ada memperbaiki atau membantu proses ovulasi dengan berbagai pengobatan seperti obat clomipin, letrozole, terusnya ada gonadotropin. Lalu yang ketiga ada memperbaiki atau mengurangi pertumbuhan rambut di berbagai daerah di tubuh dengan pil KB atau dengan obat seperti spironolakton dan terusnya eflarnitin, dan yang terakhir ada elektrolisis. Lalu yang keempat ada pembedahan ovarium. Pembedahan ovarium atau bedah ovarium ini dengan nama yaitu ovarium drilling dengan tujuan untuk membantu ovarium agar bekerja dengan baik. Dokter akan membuat luka sayatan di daerah perut dan menusuk ovarium dan mengambil sebagian kecil jaringannya dengan tujuan agar membantu atau mengurangi produksi hormon dan memperbaiki agar ovarium menjadi lebih bekerja dengan baik lagi. Lalu yang terakhir ada jaga kesehatan, memperbaiki pola hidup seperti dengan berolahraga untuk mengurangi produksi insulin, lalu mengurangi makanan-makanan yang berkarbohidrat atau dengan indeks glikemik yang rendah, terusnya mengurangi atau jika merokok pertimbangkan untuk berhenti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru saya mengenai PSOS, yaitu soalnya jelaskan keterkaitan secara patofisiologis antara PSOS dengan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah keadaan di mana insulin tidak dapat direspon dengan baik oleh sel tubuh yang mengakibatkan terjadinya sebuah kondisi yaitu hiperinsulinemia sebagai bentuk kompensasi intensivitas insulin. Nah, akibat tingginya dari kadar tingginya insulin ini akan menimbulkan merangsang produksi hormon androgen di ovarium yang berlebih yang terjadi karena dua mekanisme, yaitu mekanisme peningkatan enzim androgenik dan penurunan kadar SHBG. Nah, dari peningkatan hormon androgenik yang meningkat akan membuat terjadinya sebuah astral folikel lebih dini dan lebih memicu untuk terjadinya gambaran klinis dari PSOS seperti anovulation dan polycystic ovary. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.